Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, lebih khusus kepada Ibu Kepala SMA Negeri 1 Kilo yang luar biasa dalam mengolah sekolah sehingga kita bisa melihat bagaimana profil sekolah SMA 1 Kilo ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan melakukan sosialisasi terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar sebagaimana yang diharapkan oleh kepala sekolah. Karena memang sekolah kita ini adalah sekolah yang masih mandiri belajar. Jadi sangat sekali penting bagi Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu take off tahun 2024-2023. Sebelum take off, tepat sekali pada kondisi saat ini Bapak Ibu harus dipahamkan dulu apa sih yang dimaksud dengan kurikulum merdeka itu, bagaimana sekolah mengimplementasikannya. Pada hari ini kami berdua beserta Pak Yakub akan berbagi. Jadi saya terkait dengan sosialisasi konten atau materi kurikulum, kemudian Ibu Mariam nanti akan memandu Bapak Ibu bagaimana masuk platform mengajar dengan menggunakan akun ID-nya. Pak Yakub mungkin akan sedikit mengupas tentang ya sosialisasi juga lah, nama-nama sulam lah beliau, karena kami berdua adalah materi inti. Ya, beliau sengaja kami tempatkan di bangku cadangan gitu, ibarat pemain bola itu. Ya, jadi beliau akan nama sulam apa yang belum kami lupa atau belum kami bahas. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, nah sebelum kita memulai terkait dengan pembelajaran asesmen ini adalah inti daripada implementasi. Kurikulum itu ada dua. Yang pertama adalah pembelajaran, yang kedua adalah asesmen atau penilaian. Nah, ini yang menjadi inti. Kita harus lebih dalam memahami bagaimana implementasi kedua itu dengan dua topik ini, topik pembelajaran dan asesmen. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus pahamkan dulu kurikulum itu seperti apa sih. Nah, ini penting supaya kita tidak hanya berbicara kurikulum, tapi kita tidak tahu kurikulum itu seperti apa. Nah, ini definisi kurikulum yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 262. Nanti Ibu Mariam akan jelaskan lebih jauh. Jadi kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, itu definisi daripada kurikulum itu. Jadi yang saya kasih merah itu adalah kata kunci, yang kasih kuning itu adalah kata kunci daripada sebuah kurikulum. Jadi Bapak Ibu, materi kurikulum itu adalah pedoman pembelajaran. Nah, ini kalau dijelaskan bagaimana pedoman pembelajarannya. Ya, tentu Bapak Ibu inklusif dengan asesmen. Di dalam pedoman pembelajaran tidak bisa dipisahkan dengan asesmen. Ini kata-kata baru ini. Artinya kata baru dikuatkan di K13. Asesmen itu sebenarnya kurikulum 13 ada. Cuma jarang
diangkat tapi diimplisitkan saja. Kita hanya mengenal yang namanya ulangan, gitu kan? Mengenal penilaian dirubah lagi 13 itu 2 kali perubahan. Sedangkan di kad merdeka ini Bapak Ibu sudah lebih penekannya pada asesmen. Asesmen itu sama saja dengan penilaian. Jangan sampai Bapak itu kabur mengatakan sudah diganti asesmen menjadi penilaian. Nah, sama. Kata lain dari apa ini adalah asesmen. Bahasa Latinnya sudah diindonesiakan, itu Bapak Ibu. Nah, nanti kita bahas bagaimana asesmen itu ketika kita kupas. Jadi yang kedua, kurikulum terkait dengan asesmen sudah. Kemudian kurikulum itu tentang isi. Nah, itu tentang isi. Isi seperti apa isi kurikulum itu? Nah, isi kurikulum itu adalah terkait dengan standar proses. Proses itu apa? Proses pembelajaran. Nah, itu kan? Itu semua itu termuat dalam kurikulum. Makanya sekolah itu harus menyusun kurikulum. Nama kurikulum nanti namanya KOSP. Singkatannya Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Itu nama kurikulum kita setelah kita masuk pada kurikulum itu. Jadi KOSP. Itu apa Ibu? Setelah isi disampaikan, bagaimana cara menilai? Ini kan satu paket. Cara menilainya bagaimana? Kita ikuti pedoman yang namanya pedoman penilaian kurikulum atau dikenal dengan standar penilaian kurikulum. Di mana yang harus kita cari? Nah, sekarang nanti Bapak Ibu harus membaca yang namanya Permendikbud nomor berapa Bu Miriam? Nomor 21 tahun 2022. Itu kalau Bapak Ibu mau memahami K13, pahami dulu pedoman pembelajarannya. Atau lebih besarnya lagi kurikulumnya. Dulu namanya kurikulum itu Permendikbud nomor 56 2002, diganti lagi menjadi nomor 262. Nah, itu membahas tuntas terkait kurikulum, diturunkan lagi ke bawah. Nah, menjadi pedoman, dibuat pedoman. Nanti kita berikan pedoman pembelajaran dan asesmen namanya. 2002 semua. Ada lagi namanya standar penilaian. Tidak hilang. Di Permen 21 itu mengatakan standar penilaian, bukan standar asesmen. Nah, menunjukkan bahwa asesmen dan penilaian itu Bapak Ibu masih bisa dipakai. Nah, masih tidak hilang gitu. Lain dengan yang lain-lain, nanti Pak Yakub akan kupas apa yang berubah gitu nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kurikulum menjadi satu gambarnya adalah inilah pengertian inti kurikulum merdeka itu. Nah, itu digambarkan seperti itu. Kalau digambarkan secara keseluruhan, kurikulum itu seperti digambar itu. Gimana penjabarannya? Nah, kurikulum itu yang ada di lingkaran itu ada yang namanya intrakurikuler, ada yang namanya budaya sekolah, ada yang namanya proyek penguatan pelajar Pancasila atau P5. Nah, ada yang nama ekstrakurikuler. Semua itu muaranya nanti kepada profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu. Itulah yang membedakan K13 dengan kurikulum merdeka itu. Kurikulum merdeka sekarang ada yang namanya profil belajar Pancasila. Ini ciri khas yang akan dicapai oleh kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, kemudian kurikulum merdeka semuanya ada regulasi. Ada yang namanya
regulasi besar namanya Kepmen 262, ada yang namanya panduan intrakurikuler, ada asesmen, ada yang namanya capaian pembelajaran, CP istilah sekarang. Bapak baru dengar kan? Salah satu perangkat guru nanti yang namanya yang sudah dibuat oleh pemerintah namanya capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu ada permen yang mengatur juga, Permendikbud mengatur di mana capaian pembelajaran itu. Nanti lebih tajam nanti Pak Yakubnya akan mengulas bahwa tidak jauh beda dengan KI dulu. KI kalau K13. Karena dia itu perbedaan K13 yang menyolok pada CPK ini, Merdeka ini Bapak Ibu tidak memisahkan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap. Gabung Bapak Ibu satu kesatuan. Sedangkan 13 dulu itu bisa-bisa, ada sikapnya, instrumennya sendiri, ada pengetahuan sendiri, keterampilan. Sekarang udah tidak lagi kita dengar nanti di Merdeka. Ini hebatnya Merdeka. Dibuat guru itu merdeka Bapak Ibu. Dibuat guru merdeka, dibuat siswa merdeka, dibuat kepala sekolah merdeka. Iya, nanti kita lihat mengapa merdeka. Nanti saya jelaskan satu-satu nanti pada saat saya menyampaikan materi yang lain nanti. Di mana sisi merdekanya kurikulum ini? Nah, akan kita lihat salah satunya adalah memberikan keluasan kepada guru untuk menentukan sendiri. Nah, KKM misalnya, KKTP kalau sekarang. Dulu kita capek hitung, malah bohong-bohongan. Menghitung KKM intake, menghitung KKM media dukung, menghitung kesulitan. Kalau kesulitan sih boleh-boleh mendekatilah. Kalau dua ini bohong-bohongan, tidak akan bisa tercapai. Mana bisa kita bisa mengarahkan ke sana? Akhirnya buatlah seenak perut kita. Akhirnya apa yang terjadi? Siswa tidak bisa tuntas. Ya, anak-anak tidak paham, masyarakat sendiri bingung. Nah, sekarang hilang semua itu. Yang menentukan ketuntasan belajar Bapak Ibu sendiri. Mapel fisika, mapel matematika boleh beda. Masing-masing membuat sendiri sampai sejauh mana saya mengajar tuntas. Guru yang tahu, yang paham, yang melaksanakan. Pengawas tidak boleh intervensi, tidak boleh mengatakan ini salah, ini benar. Yang benar adalah guru. Kenapa? Ya guru harus merdeka. Harus dia menentukan sendiri. Materi ini harus lulusnya sampai di mana. Tidak dihitung-hitung. Tapi ada bukan asal-asalan. Tapi Bapak Ibu harus adakan namanya formatif diagnostik atau formatif betul diagnostik. Sebelum merencanakan Bapak Ibu harus mengelompokkan dulu siswanya. Ada siswa yang lamban, ada siswa yang maju cepat, ada siswa yang sedang-sedang saja. Itu guru harus melakukan analisis. Untuk apa? Itu yang namanya nanti Bapak akan kenal yang namanya pembelajaran berdifferensiasi. Pembelajaran diferensiasi. Itu nanti Bapak Ibu. Sebenarnya itu sebenarnya tidak jauh beda dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pasti ke sana intinya. Pasti ke sana arahnya. Cuma memang kehebatannya kurikulum merdeka itu ya artinya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat cocok dengan kondisi sekolah. Sangat cocok dengan kondisi guru. Sehingga guru itu mengajarnya itu melakukan pembelajaran dengan cara bagaimana kemampuan dia gitu kan memahami siswa itu secara utuh. Nah, itu namanya penyesuaian pembelajaran oleh guru. Tidak mungkin
siswa yang heterogen kan, berwarna-warni kemampuan, kita mau ngajar satu-satu kan namun kan. Nah, itulah nanti diberi keleluasan, diberi kewenangan Bapak Ibu melalui pembelajaran berdeviasi itu. Bapak Ibu berhenti baca panduannya, karena tidak mungkin saya bahas dalam waktu singkat, karena itu satu materi tersendiri. Bapak Ibu nanti akan membaca semua, saya berikan file-filenya. Seperti apa sih pembelajaran itu sudah saya jelaskan tadi. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu ada yang namanya ATP. Nama ATP itu analisis alur tujuan pembelajaran. Jadi dari TP, dari tujuan pembelajaran yang kita analisis dari CP, capaian pembelajaran, muncul yang namanya nanti TP, tujuan pembelajaran. Itu ibarat KD zaman dulu, KD. Nah, inilah yang diuji nanti oleh guru atau yang disampaikan dalam proses pembelajaran, namanya TP Bapak Ibu, tujuan pembelajaran 1, 7, 2, 3, 4. Bukan lagi kita ngomong KD 1, 2, 3. Tidak ada lagi KD hilang di peredaran. KD nggak sama dengan TP, cuma dia mengganti nama, mengganti pekerjaan yang kita kerjakan dulu. KD sudah dihilangkan, kita namanya TP, tujuan pembelajaran. Cetak tujuan pembelajaran, kita susun yang namanya alur tujuan pembelajaran. Itu adalah alur tujuan pembelajaran yang dibuat dalam satu fase. Kita kan fase apa SMA ini? Fase apa SMA Bapak Ibu? Fase E. Itu ya, Bapak ikut kemarin yang saya menyampaikan materi itu di SMA 1 ya, diwakil oleh Pak namanya? Pak Herman. Ya, sudah dikirim. Nah, itu fase E kita ini. Untuk kelas 10. F ya, kalau fase F itu kelas 11, 12. Itu harus dipahami. Ini namanya sosialisasi. Hari ini Bapak Ibu, saya tidak akan melakukan kegiatan diskusi atau kegiatan membuat, tidak ada, hanya memberitahu. Begini loh, ketika nanti Bapak Ibu menghadapi kurikulum merdeka, belum IHT kita kan belum memulai. Nah, ini langkah awal untuk memahami bagaimana seperti apa sih kurikulum 13 itu Bapak Ibu. Nah, dari modul ajar itu Bapak Ibu muncul nanti banyak, ada tujuan pembelajaran, ada asesmen, ada pembelajarannya. Pembelajarannya Bapak Ibu sebaiknya selalu menggunakan pembelajaran berdefinisi. Dengan metode apa? Silakan Bapak Ibu milih sendiri. Biasanya itu disarankan tuh PBL, Project Based Learning. Nah, gitu ya. Berbasis produk ya. Tapi tidak dikunci mati. Tergantung Bapak Ibu seperti apa melakukan tujuan pembelajaran itu tercapai sesuai dengan karakteristik tujuan pembelajaran. Namanya TP. Bapak Ibu, namanya TP, ingat itu, disingkat TP, tujuan pembelajaran. Itu yang harus dicapai oleh guru pada saat mengajar. Setiap mengajar TP 1, pindah ke TP 2, pindah ke TP 3, pindah ke TP 4. Ya sampai berapa TP dalam satu kesatuan yang disebut dengan capaian atau disebut fase. Nah, bagaimana dalam TP ada yang namanya indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu tidak terlalu banyak berpikir. Bapak Ibu tinggal copy paste dari CP. Capai pembelajaran udah lengkap dalam satu paragraf besar. Bapak Ibu tinggal melihat
ya di mana kata kunci untuk menjadikan TP akan terlihat nanti di paragraf CP itu, gitu ya. Jadi ada yang namanya kognitif, ya apa bukan kognitif, tahapan berpikir gitu ya, tahapan berpikir ya, yang oleh yang sekarang itu Andersen ya, yang punya ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini nanti Ibu yang menyampaikan. Ini namanya pembelajaran asesmen, ini judul ya. Ini panduan Bapak Ibu. Ini harus dimiliki oleh Bapak Ibu, PPA ini harus dibaca tuntas. Karena kurikulum ini bisa jalan apabila kita memahami yang namanya regulasi. Panduan-panduan ya, berisi contoh-contoh dapat memandu guru-guru satu pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi. Itu kan tugas guru 3 kan? Merencanakan. Apa yang direncanakan? Ya tadi perangkat ajar yang dimiliki guru nanti yang wajib itu hanya 3 Bapak Ibu yang dibuat. Ada yang namanya TP, ada yang namanya ATP, ada namanya modul ajar. Modul ajar itu Bapak Ibu sekalian ibarat kalau saya beri nama RPP plus. Jadi kata lain RPP tapi bukan menggantikan RPP dia. RPP lebih lengkap. Bapak Ibu tanpa menggunakan buku ajar bisa menggunakan modul ajar yang dibuat karena langkah-langkahnya. Karena dalam langkah-langkah itu ada materi ajar yang dibuat sampai kepada penilaiannya. Dari penilaian itu, nah tugas guru nanti akan membuat yang namanya pengolahan KKTP. Jadi KKTP dulu dibuat oleh guru nanti. Setelah buat KKTP baru dievaluasikan. KKTP itu KKM ya, sama sebagai pengertiannya, cuma cara kerjanya beda. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan penilaian atau namanya itu asesmen formatif 1 namanya, bukan ulangan lagi, bukan penilaian lagi. Namanya itu kan penilaian harian kan. Sekarang sudah dipakai lagi. Yang kita pakai adalah namanya asesmen formatif. Ini yang harus dipahami. Kalau TP1 yang dievaluasi namanya asesmen formatif 1. Diulangankan diberikan penilaian terus diperiksa. Sebelum periksa kita buat yang namanya KKTP, itu urutan kerjanya. KKTP itu apa? Kembali lagi KKM tadi, tapi beda. KKTP sekarang lagi tidak menghitung-hitung bohong-bohongan dengan standar yang susah. Yang menentukan KKTP itu ada pada Bapak Ibu sendiri yang mengetahui materinya, kedalaman, keluasan, gitu kan, kemudahan, dan karakteristik siswa yang menerima pelajaran dan menerima evaluasi. Di situ bahwa saya harus misalnya begini, siswa itu tuntas, ya tuntas kalau dia sudah memadai misalnya. Ini kan terlalu tinggi, tapi ada lagi misalnya 1 ini skornya 2, 3, 4 misalnya. Ada skor 4 sampai 4 buat Bapak Ibu buat memilih salah satunya. Bapak Ibu kalau menggunakan standar 4 enggak mungkin karena 100 kan. Nah, boleh Bapak Ibu milih standar 3 atau standar 2 ya. Kalau sisanya lumayan lah. Tuntas materi ini apabila siswa mencapai tujuan indikator itu pada level 2. Nah, gitu maksudnya pada kriteria 2 atau kriteria cukup misalnya. Cukup saja. Pertanyaannya, dari mana cukup? Ya cukup karena guru yang tahu anaknya tidak mampu.
tidak mampu untuk mencapai amat baik atau baik, cukup aja sudah bisa diluluskan. Itu bedanya dengan dulu. Guru matematika mungkin dia memilih baik. Ya, guru fisika memilih cukup saja, no problem. Jangan ada sama-samakan. Karena yang menentukan bukan analisisnya, tapi bukan tiga kriteria itu. Seperti K13 harus disamakan. Sekarang yang menentukan adalah guru itu sendiri yang tahu, yang menguasai segala lininya proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir, gitu Bapak Ibu. Nah, itu peta konsep ini, artinya ini hanya peta yang harus Bapak kuasai gitu ya. Konten supaya Bapak paham kurikulum Merdeka itu ada 4 langkah yang harus dilakukan, dipahami. Pertama adalah memahami garis besar kurikulum Merdeka. Permendikbudristek nomor 262 dibaca tuntas. Yang kedua adalah memahami pembelajaran dan asesmen yang saya baru ceritakan tadi. Jadi pembelajarannya adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir penutup dengan menggunakan metode atau model pembelajar yang sesuai. Nah, gitu. Atau yang lebih keren sekarang pembelajaran berdefinisi. Nah, yang berfokus pada siswa. Yang ketiga adalah memahami pengembangan kurikulum operasional satu pendidikan dalam kurikulum. Nah, artinya memahami KOSP. Jadi nanti Ibu Linda, berdasarkan materi yang kami nyampaikan nanti, yang kami berikan contoh-contoh banyak itu, silakan dimodifikasi sesuai kondisi sekolah. Maka lahirlah yang namanya KOSP, kurikulum sekolahnya. Itu 2023 baru kan. Nah, sekolah harus punya itu dulu baru bergerak. Ya, KOSP dulu sesuai kondisinya. Kemudian yang keempat adalah memahami pengembangan proyek penguatan. Nah, ini P5. Nah, ini P5 ini adalah salah satu ciri khas daripada K13, pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu. Ya, P5. Apa saja ini Bapak Ibu baca ya, apa saja itu? Itu terkait dengan panduan pengembangan profil Pancasila, Bapak Ibu baca. Apa yang dilakukan? Menyiapkan ekosistem sekolah. Kalau sekolah ini udah bagus, udah disiapkan dengan baik. Nah, ada ekstrakurikulernya kan? Mantap. Ada kegiatan-kegiatan yang menciptakan kondisi sekolah yang berkarakter. Udah kelihatan. Jadi cocok sekali. P5-nya bisa jalan dengan mulus. Kemudian mendesain penguatan profil pelajar seperti apa? Mengolah proyek, menguat penguatan profil pelajar Pancasila. Mengolah asesmen dan pelaporan. Jadi ada asesmennya juga, ada penilaian juga. Karena itu adalah pembelajaran dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler di Bapak Ibu, melahirkan karakter-karakter yang bagus. Beda dengan K13 itu. Ya, kita harus mencatat anak masuk di sekolah, harus catat apa yang dikerjakan, pungut rumput, apa itu semua tidak lagi dilakukan. Kita udah termuat satu paket dalam P5. Nah, nanti Bapak Ibu, ini yang untuk dipahami. Kemudian apa lagi dilakukan? Ada tahapan Bapak Ibu, ada 5 tahapan yang harus dilakukan oleh sekolah, kepala sekolah maupun guru-guru dalam memahami IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Pertama, memahami CP. Nah, ini saya ulangi, memahami CP, capaian pembelajaran. Nah, ini yang lebih luas, kalau dulu namanya KI. Nah, sekarang CP, capaian pembelajaran. Ini lingkaran besar yang harus dilalui oleh guru-guru dalam 6 fase.
fase A, B, C, D, E, F. Itu dalam capaian pembelajaran SMA kita ini. Di sana Bapak Ibu tinggal membaca apa saja sih capaiannya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti terkendala, tidak usah khawatir, ada pilihan. Kalau Bapak Ibu yang tidak bisa buat sendiri, Bapak Ibu masuk platform mengajar, Bapak Ibu lakukan revisi seperlunya. Itu pertama. Kalau memang